Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat onenku semuanya, salam sehat, tetap semangat dan anti sambat. Videonya masih siraman rohani dulu ya. Wajib dengerin ceramahnya sampai selesai. Sadiq, ada Rafiq, ada Zaud dan lain-lain. Yang paling pertama namanya Qorin. Ibu-ibu punya sahabat yang sangat dekat, tempat curhat, tempat saling menumpahkan keluh kesah, pasti punya ya. Sahabat sedekat apapun tidak akan masuk ke ranah privasi kita. Kita punya ranah privasi yang kadang-kadang sahabat kita tuh tidak bisa masuk. Betul nggak? Betul. Ke kamar mandi misalnya. Ayo bu, kan sahabat dekat. Yuk ke toilet bareng, nggak mau lah. Satu kloset bareng mau? Nggak ada cincinya. Gitu juga yang masih muda, di masa-masa muda. Mungkin ada laki-laki atau perempuan yang dia punya sahabat yang sangat dekat, bahkan itu saudara kandung. Bukan hanya sahabat lagi, tapi saudara kandung. Saudara kandung pun ketika malam pertama ikut masuk enggak? Enggak mungkin. Tapi dalam tingkatan bahasa Arab, Qorin ini menempati nomor 1, yang menunjukkan dia itu melekat kepada tubuh kita dan di seluruh aktivitas kita. Tidak ada masa privasi antara Qorin satu dengan Qorin yang lain. Qorin itu layaknya kuku yang melekat di jari jemari kita. Bisa copot. Kadang kita mau apa, kita copot dulu, kan enggak kan? Kecuali kalau ada penyakit ya kan. Nah, Qorin itu melekat di setiap aktivitas manusia apapun itu bentuknya. Bahkan di saat-saat yang paling privasi, Qorin tidak akan pernah berpisah. Dan siapa saja yang dia berpaling karena mata hatinya rabun terhadap pengajaran Allah, yakni Al-Quran, Qorinnya itu setan. Kemana-mana diikuti, didominasi. Setiap kita punya qorinnya masing-masing. Qorin jin ya. Karena kata Rasul SAW, "Ma min mauludin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Tidak ada satu manusia yang dilahirkan kecuali dia itu sudah diwakilkan satu qorin dari bangsa malaikat dan qorin dari bangsa jin. Dan dalam hadis riwayat yang lainnya dikatakan, kita ini ada lummatus syaiton wa lummatul malaikah. Ada selang bisikan setan dan bisikan malaikat. Semua bertempur membisiki ada di kolbu manusia. Dan manusia bukan robot. Manusia itu bisa menentukan jalan hidupnya, mau ngikut bisikan yang mana. Makanya kelak di hari kiamat, nanti bisa buka di juz 13 surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Dan berkatalah asy-syaitan, ini menggunakan ism ma'rifah. Yang dimaksud asy-syaitan di sini berarti sudah muayyan, sudah spesifik. Asy-syaitan yang dimaksud siapa lagi kalau bukan iblis. Jadi iblis ini berkata kelak di hari ketika Allah telah menegakkan hisabnya di hari kiamat. Dia khutbah di hadapan orang-orang kafir, di hadapan manusia dan jin. Aku tidak memiliki sultan, tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menguasai kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali aku ini hanya bisa menyeru kalian dan kalian menyambut seruanku. Itu iblis. Aku kan cuma menyeru, suruh siapa ikut. Kan kamu sudah punya potensi untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kok mau ikut? Jadi iblis gak mau disalahkan. Fala talumuni, falumu anfusakum. Jangan kalian hina aku, hinalah diri kalian sendiri. Suruh siapa? Ngikut bisikan
Nah, jin-jin korin ini menjadi salah satu tentara-tentaranya iblis. Karena suatu ketika iblis ini pernah dia menjelma kemudian dimakan sama Nabi Adam. Sampai akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Karena pernah dimakan sama Nabi Adam, saking jengkelnya dengan iblis, akhirnya dia punya kuasa untuk dia diberikan izin sama Allah untuk berjalan-jalan di tubuh manusia melalui pembuluh darah. Di antara tentara-tentaranya itu memang Allah izinkan di awal mula manusia lahir. Itulah yang disebut jin korin yang sekarang ada filmnya. Jin korin. Semua kafir, tidak ada korin muslim, itu tidak ada, kecuali korinnya Rasulullah sebagai mukjizat dan khususiyahnya beliau. Korinnya Rasul sudah muslim dan tidak memerintah kecuali kebaikan. Ya Rasul, beliau maksum ya. Kalau korin kita, korin para ulama sekalipun tidak ada yang muslim. Semua tetap menyuruh seseorang membisikkan untuk mencelakai dirinya sendiri dan terjebak dalam kubangan kenistaan hawa nafsu. Itu korin. Oleh karenanya, karena Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan alam raya ini beserta seluruh perangkat-perangkat hidup manusia ngerti nih, manusia ini punya musuh. Dan Allah juga sudah izinkan saat itu, bisa dilihat dalam surat Shad, iblis itu sangat jengkel sama Nabi Adam sampai akhirnya dia mengatakan, qala fa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Atas kuasamu ya Allah, aku akan benar-benar menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang mukhlas di antara hambamu, aku nggak bisa menyesatkan dia. Mukhlas ini apa? Hah? Mukhlas artinya apa? Hah? Orang yang ikhlas. Bedanya sama mukhlis apa? Mukhlis nama orang. Ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlis orang yang berusaha ikhlas, artinya orang mukhlis artinya orang yang berusaha untuk ikhlas. Kalau masih sekedar mukhlis masih bisa digoda sama setan. Kalau mukhlas orang yang langsung diberikan taufik. Taufik itu artinya pertolongan. Jadi kalau ibu-ibu suami ada yang namanya Pak Taufik, itu artinya Pak pertolongan. Taufik dari Allah supaya dia itu ikhlas. Jadi ikhlas ini sudah menjadi kebiasaan hidupnya. Itu mukhlas. Untuk bisa mukhlas harus mukhlas. Gak usah makan sayur, dagingnya terus darah tinggi. Makan daging kambing. Daging kambing itu nggak menyebabkan kolesterol dan darah tinggi sebenarnya. Cara ngolahnya aja yang salah. Betul. Habis makan yang berlemak minum es, enak banget, seger. Terus seperti itu terus tiap hari harus jadi linglung, gagal jantung, nauzubillah min dzalik dan lain-lain. Karena apa? Karena tidak paham. Minum kopi terus 5 kali sehari kayak sholat, akhirnya lembab, tubuhnya lembab, ngeblank. Ini dari pola makan pun juga sangat mempengaruhi. Saya yakin di kajian yang ada saya, kebanyakan jamaahnya, sebagian besar jamaahnya pasti pengen konsultasi. Atau yang ada gangguan. Sekarang saya mau nanya, ada enggak jamaah yang sudah berkali-kali diruqyah belum sembuh? Coba angkat tangan. Apalagi yang reaksinya kesurupan. Sampai sekarang enggak berhenti-berhenti. Enggak, jangan malu. Ini kan semua ibu-ibu semua nih. Kesurupan ya? Yang kesurupan mana? 1, 2. Gak ada lagi. Kenapa kira-kira bisa kesurupan terus? Kan biasanya tadi kasih bekal ya sama peruqyah. Ayo baca zikir bayi petang. Malah kadang ada yang bilang, saya rutin baca Al-Baqarah masih kesurupan. Saya nanya, tidurnya jam berapa? Kalau tidur habis asar, pantas.
tidur habis asar nggak usah sebulan aja, seminggu aja linglung pasti. Tidur habis asar, makan terlalu malam jam 11 lapar nyari nasi goreng, makan aja terus. Bukannya kolesterol, nyumbat oksigen ke otak, stroke. akhirnya bikin mempermudah jin itu untuk mendominasi dirinya. Jadi jin itu pinter loh ya, jangan dikira mereka merasuk tanpa memperhatikan sisi medis manusia. Mereka juga perhatikan, ahli medis ya. Gimana nggak ngerti kondisi kesehatan manusia. Wong jin itu iblis ya, bukan jin secara keseluruhan, karena jin ada yang muslim juga. Iblis itu waktu pertama kali Adam diciptakan, ini hadis riwayat saya lupa, tapi yang jelas dia itu muter-muter berapa kali itu, muter-muter mengelilingi dan melihat pola bentuk dari penciptaan Adam. Maka dia katakan, oh ternyata makhluk baru ini berongga, mudah ini aku masuki, mudah retak ini makhluk yang kayak begini. Dan dia ngerti, oh ternyata masalahnya dari pencernaan, dari perutnya. Jadi makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, setiap anak cucu Adam yang lahir pasti lambungnya ditusuk sama 2 jari setan. Sehingga bayi itu menangis keras, kecuali Isa ibnu Maryam, Isa dan juga ibunya Maryam, sebagai mukjizat dan kemuliaan dari Allah untuk mereka, dengan cara membuat korbannya tertekan batinnya, depresi, panik, was-was. Itu yang mau saya sampaikan. Maka kadang kalau misal saya ngobati gangguan-gangguan yang semacam itu, yang saya pertama kali tuju adalah ngobati was-wasnya. Ngobati apa? Was-was. Karena was-was itu kendaraan setan yang luar biasa untuk menguasai manusia. Was-was, panik, takut, khawatir sama. Khawatir ya. Dendam, amarah, kekecewaan, kesedihan yang terakumulasi. Kalau ibu berkenan, saya mau cek lidahnya, ketahuan semua nanti. Yang tadi mana yang ngacem? Ibu ya? Mau dicek? Di sini apa nanti privasi? Kalau ibu mau di sini untuk pelajaran yang lain boleh. Tapi kalau berkenan, kalau enggak saya nggak maksa. Boleh kembali lagi nggak? Terima kasih. Ibu, nutrisi sel itu ada 3: oksigen, air, dan asam amino. Ya. Di kondisi ibu yang kayak gini, ibu kurang air, Bu, dan kurang gerak. Oh semua ya? Enggak, saya sarankan itu nanti untuk rutin olahraga, walaupun ringan ya. Jalan-jalan setiap jam 9-10 pagi ketika matahari agak nyengat, waktu duha lah, ibu jalan-jalan. Jangan, kalau mau jogging jangan pagi sebelum matahari terik. Iya, jam 9, jam 10 itu baik. 5 menit, 10 menit aja cukup kok. Gak perlu lama-lama. Untuk awalan ya 5 menit dulu gak apa-apa. Tuh dengerin tuh. Ya. Melakukan senam boleh itu. Sambil air minumnya dicukupi, air putih. Ibu suka konsumsi manis-manis? Hati-hati ya, soalnya sudah ada bakat pengeroposan di tulang. Ya, di tulang toraka khususnya. Di sini. Ya, Bu. Daerah sini sering sakit kan, punggung sini? Sama kaki, iya. Karena ada energi yang tidak lancar. Adapun yang masalahnya nun sewu, kalau berdasarkan lidah
ada kejengkelan. Yang nggak tahu benar apa enggaknya ya, ini saya menyampaikan aja. Kejengkelan dan sedih yang menekan energi paru, fungsi paru, sehingga mudah capek, mudah lelah, sedih, sakit, ya. Jadi dinetralkan dulu perasaan itu. Nanti mungkin curhatnya setelah ini boleh lah. Saya tanya, indigo itu apa? Bisa masalah. Indigo secara lugawi. Indigo pengertiannya itu warna nila. Warna nila. Indigo itu bahasa Spanyol. Jadi artinya warna biru nila. Itu warna cakra mata ketiga yang ada di sini. Diprakarsai sama Nancy Antep, seorang dosen dari San Diego University, jurusan ilmu jiwa, tahun 82. Nah, kalau indigo dikatakan hanya untuk bisa melihat jin, itu salah kaprah sebenarnya. Karena indigo ada 4 jenis. Ada indigo konseptual, dia pintar mengkonsep, bakatnya di konsep, bahkan dari anak itu masih kecil. Ada indigo artistik, anak itu sudah punya bakat seni walaupun tidak dilesin, tidak dikursusin, pintar gambar, pintar lukis, pintar bikin puisi dan lain-lain. Ada indigo humanis. Ini indigo yang anak-anak itu kepekaan sosialnya tinggi sekali. Yang 3 ini bukan karena gangguan jin, nggak mesti ditempeli sama jin. Karena ulama-ulama kita luar biasa bakat dan kecerdasannya itu. Nah, yang keempat, indigo interdimensional. Ini yang paling terkenal di Indonesia. Heran saya. Yang 3 ini nggak diketahui. Yang nomor 4 yang paling viral ya, Ustaz. Paling viral. Kesurupan, berhubungan sama jin, pergi ke tempat-tempat angker, gabut banget ya. Dirinya dimasukin sendiri, kesurupan sendiri, ngamuk-ngamuk sendiri. Ya kan? Sering terlihat yang semacam itu. Ini dari jin. Lalu gimana cara melepasnya? Ya diruqyah, belajar tauhid, hijrah secara full. Hijrah itu artinya apa? Menggeser, mindah dari kebiasaan lama kebiasaan baru. Paham ya? Caranya kayak gimana? Tadi yang sudah saya bahas dari awal sampai sekarang, yaitu caranya. Pola zikir, pola rohani diperhatikan, pola jasmani atau fisiknya juga diperhatikan dengan jaga pola makan, pola tidur juga. Begitu mungkin jawabannya.